Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 493. Chapter 493, bagaimana dengan Gu Yue? Bullying, baiklah, kalian berempat masing-masing dapat mencoba menerima pukulan dariku. Jika salah satu dari kalian bisa menerimanya, aku akan melepaskan kalian semua. Nah, yang telah berdiri di samping Tang Wulin tiba-tiba berbicara pada saat ini, saudaraku, izinkan aku. Dia tidak menunggu Tang Wulin merespons sebelum aura yang kuat dan menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Mata perak pucat tiba-tiba berbinar. Cahaya perak yang cemerlang tampaknya telah menjadi nyata. Pemuda kekar itu merasakan angin yang sangat tajam datang padanya seketika. Dia ingin melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi pada saat ini, tombak sudah diarahkan padanya. Ketajaman dan hawa dingin menyatu saat menempel di tenggorokannya. Pemuda kekar itu merasa seolah-olah darahnya telah membeku pada saat ini, dan jiwa bela diri yang ingin dia lepaskan telah sepenuhnya membeku juga. Dia bahkan tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwanya dan tidak memiliki cara untuk menyelesaikan fusi dengan jiwa bela dirinya, apalagi bertarung. Itu terlalu cepat. Dari saat mata berubah ke titik ketika dia menyerang, seluruh proses tampaknya terjadi dalam 1/10 detik. Tak seorang pun di antara orang-orang yang hadir, termasuk Tang Wulin dan Yuanen Yehui, dapat dengan jelas melihat bagaimana dia menyerang. 1, 2, 3, 4. 3 ungu dan 1 hitam. 4 cincin jiwa berputar di sekitar Tombak perak di tangannya memiliki panjang lebih dari 4 meter dan tombak itu sendiri ramping, dengan sisik perak yang padat di atasnya. Timbangannya berbentuk segi 6, dan sangat indah serta simetris. Hanya ada satu ujung tombak, yang panjangnya sekitar sepertiga. Itu berbentuk kerucut dengan total 12 lekukan. Orang sudah bisa membayangkan bagaimana darah akan mengalir keluar melalui lekukan ketika menusuk tubuh seseorang. Tombak inilah yang saat ini dipegang di tangan Ujungnya bertumpu pada tenggorokan pemuda kekar itu, dan tampaknya hanya berjarak beberapa milimeter dari menyentuh kulitnya. Merinding langsung meletus di leher pemuda kekar itu, dan ketakutan yang kuat akan kematian langsung memenuhi tubuhnya. Dia menggigil dan tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk buang air kecil. Citra kuatnya beberapa saat yang lalu kini berubah menjadi salah satu teror. Dia tidak berani melakukan gerakan sembrono. Berandalan lain yang mengikutinya diam seperti jangkrik di akhir musim gugur. Justru karena mereka sendiri adalah Soul Master dan memiliki pengetahuan tentang Soul Master sehingga ketika mereka melihat cincin jiwa di tubuh mereka bahkan lebih ketakutan. 3 ungu dan 1 hitam, bagaimana situasinya di sini? Berapa umurnya? Dia tampak paling tua 13 atau 14 tahun. Jika dia memiliki cincin jiwa yang kuat pada usia yang begitu muda, apa artinya ini? Kata-kata murid batin sepertinya menggantung tinggi di atas kepala Bagi Shrek Academy, setiap inner disciple adalah eksistensi yang pasti akan mengejutkan seluruh benua. Bahkan jika itu adalah murid batin, sangat jarang memiliki pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda. Bahkan tidak melihat pemuda kekar itu. Dia hanya berbalik dan tersenyum pada Tang Wulin. Saudaraku, ayo pergi. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda ketika kita kembali. Jangan buang waktu kita untuk orang-orang ini. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa terkejut? Ketika dia baru saja mulai berlatih bertahun-tahun yang lalu, jiwa bela diri bahkan belum terbangun. Namun, basis budidaya sekarang telah melampaui miliknya. Dia sudah menjadi leluhur jiwa dengan 4 cincin jiwa. Cincin jiwanya juga sangat kuat. Tang Wulin tidak mengira cincin jiwa keempatnya bisa bergabung dengan cincin jiwa hitam 10.000 tahun. Secara alami, inilah yang dia harapkan juga. Jiwa bela diri apakah itu tombak di genggamannya? Apakah itu sistem agility, kekuatan seperti itu? Ketika tombak itu menyerang, Tang Wulin merasakan esensi darahnya melonjak di dalam dirinya seolah-olah hendak keluar dari tubuhnya. Sebuah cahaya perak menyala, dan tombak itu menghilang di udara tipis. Dengan santai melangkah keluar saat Tang Wulin, Yuanen Yehui, dan Xie Xie mengikutinya. Mulut Xie Xie telah terbuka lebar sejak awal. Yuanen Yehui, di sisi lain, menatap dengan mata berbinar.
Orang awam memperhatikan kemeriahan sedangkan profesional memperhatikan kemampuan. Bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Na-Er menusuk tombaknya. Dia meletakkan tangan di dadanya dan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa memblokirnya. Itu terlalu cepat. Na-Er bertindak seperti tidak ada yang terjadi saat dia memeluk seluruh lengan Tang Wulin. Dia tersenyum manis dan indah saat dia berbicara tentang rasa luar biasa dari makanan yang mereka makan sebelumnya. Saat Tang Wulin melihat ekspresi kegembiraannya, dia merasakan kehangatan di dalam dirinya. Namun, dalam kehangatan itu, cahaya perak masih menyala sesekali. Setelah mereka pergi, Feng Ling, Little Lei, dan yang lainnya perlahan-lahan sadar kembali. Ekspresi mereka sangat pucat tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka pergi, kecewa. Ketika celah mencapai ambang tertentu, itu bukan lagi perbedaan, melainkan parit alami. Kelompok Tang Wulin kembali ke akademi. Tang Wulin berkata kepada Yuanen dan Xie, kalian kembali ke asrama. Aku akan berkultivasi di Pulau Dewa Laut beberapa hari ini. Aku akan kembali sebelum semester dimulai. Yuanen, aku akan mencapai apa yang aku janjikan sebelum semester dimulai. Baik. Yuanen berbalik dan pergi. Dia berlari menuju asrama siswa yang bekerja. Xie melirik Tang Wulin sebelum dia melirik Na-Er. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia menggigit lidahnya. Dia melambai ke Tang Wulin dan mengejar Yuanen Yehui. Tang Wulin dan Na-Er berbalik ke pelataran dalam. Na-Er melompat ke depan, dan dia terlihat sangat bahagia. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat bahwa dia begitu bahagia. Dia akhirnya menemukan saudara perempuannya. Ayah, ibu, tunggu aku. Aku akan menemukan kalian berdua juga, dan kita akan mengadakan reuni keluarga. Yuanen, tunggu aku. Xie dengan cepat mengejar Yuanen Yehui yang berada di depan dengan kekuatan kaki agility sistem Soul Master miliknya. Yuanen Yehui mengabaikannya. Dia terus berjalan menuju asrama siswa yang bekerja. Yuanen, izinkan aku menanyakan sesuatu. Xie mengikuti langkahnya dan tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Apa yang membuatmu merahasiakannya? Yuanen meliriknya ke samping. 2 hari telah berlalu, dan amarahnya juga agak mereda. Bagaimanapun, Xie tidak melakukannya dengan sengaja hari itu dan lamarannya beberapa hari yang lalu juga telah membangkitkan perubahan dalam hatinya. Sejak dia masih kecil, dia adalah laki-laki pertama yang mengaku dan melamarnya. Bahkan jika dia sama sekali tidak tertarik pada pria itu, gadis manapun akan meninggalkan kesan yang dalam setelah kejadian seperti itu. Tidak ada orang yang tidak ingin disukai oleh seseorang. Itulah mengapa dia tidak marah lagi meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk mengabaikannya. Xie selalu menyibukkan diri dengan bersih-bersih. Dia bahkan akan bangun di pagi hari dan meletakkan baskom air di depan pintunya. Meskipun dia berbicara kasar kepadanya, dia tetap senang dengan tugas itu. Tidakkah menurutmu Wulin dan adik perempuannya itu terlalu intim? Mereka bukan saudara kandung, juga, saudara perempuannya sangat cantik, kata Xie. Maksud kamu apa? Yuanen menatapnya dengan ragu. Xie menjawab, oh tidak, saya hanya sedikit khawatir. Kemampuan adiknya jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia cantik, dan dia jelas enggan berpisah dengannya. Pria manapun akan tertarik dengan ini. Oh, saya tidak mengatakan bahwa ini saya. Hanya ada kamu di hatiku. Pergi. Yuanen Yehui tiba-tiba mempercepat langkahnya. Hei, jangan pergi, biar aku selesaikan. Xie menyusulnya lagi. Masalahnya sekarang adalah, bagaimana dengan Gu Yue? Setiap orang memiliki mata yang tajam, siapapun dapat mengatakan bahwa Gu Yue menyukai Wulin. Kita sudah bersama begitu lama sekarang. Jika Wulin berakhir dengan saudara perempuannya di masa depan, apa yang akan terjadi pada Gu Yue? Yuanen Yehui tercengang. Dia menatap Xie. Mengapa Anda ikut campur dalam urusan orang lain? Hanya orang yang terlibat yang dapat memutuskan sesuatu seperti perasaan mereka. Xie berkata dengan sedih, tapi kita berteman. Sungguh payah jika kita akhirnya tidak bisa berteman. Selain itu, Gu Yue benar-benar memperlakukan Wulin secara berbeda. Aku yakin kamu bisa tahu. Yuanen Yehui berkata dengan datar, bagaimana jika saya bisa? Bagaimana jika saya tidak bisa? Berapa usia kamu? Pikiran Anda hanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran ini. Tidak heran Anda begitu lemah. Xie gelisah. Apa maksudmu aku lemah? Apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak cukup baik untuk Anda? Yuanen Yehui berkata dengan datar,
Cukup bagimu untuk mengetahuinya sendiri, kamu tidak perlu mengejanya. Kamu, Xie berseru dengan marah. Jika saatnya tiba ketika aku bisa mengalahkanmu, kamu harus menikah denganku, bagaimana? Yuanen Yehui menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Dia melompat dengan cepat dan menuju ke asrama. Xie mengayunkan lengannya dengan kuat. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan semangat. Setidaknya, dia tidak menolakku. Itu berarti jika suatu hari tiba ketika saya bisa mengalahkannya, saya akan memiliki kesempatan. Mengalahkannya, mungkin sedikit sulit. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan mereka berdua adalah orang tingkat atas. Hal jiwa bela diri kembar ini tidak adil. Saya memiliki jiwa bela diri kembar juga. Bekerja keras, saya harus bekerja keras. Aku harus mengalahkannya. Soul Land 3 Chapter 494. Chapter 494. Akhirnya kita tahu apa dampaknya. Dia tidak salah dalam pikirannya. Sebagai seorang pria, jika seseorang tidak lebih mampu daripada seorang wanita, betapa memalukannya itu. Pada saat ini, Tang Wulin dan Na-Er telah kembali ke pelataran inti. Saudaraku, kamu mungkin bertanya-tanya apa jiwa bela diri saya? Kata Na-Er sebelum dia mengangkat lengannya. Cahaya perak berkilauan dan tombak muncul di genggamannya lagi. Tombak itu bergetar, dan itu tampak sekuat naga. Cahaya perak berkilauan dan membentuk bayangan perak. Jiwa bela diri saya adalah tombak naga perak, kata Na-Er lembut. Tombak naga perak, Tang Wulin tercengang dan merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Na-Er terkikik sebelum dia menarik kembali jiwa bela dirinya dan melompat saat dia menaiki perahu danau Dewa Laut secepat elf. Tang Wulin buru-buru mengikutinya. Bulan malam ini sangat cerah. Permukaan danau memantulkan cahaya dari bulan dan bintang. Untuk sesaat, seluruh dunia seolah dipenuhi dengan cahaya dari langit berbintang. Di permukaan danau, perahu kecil itu bergoyang. Sepertinya mereka memecahkan pantulan yang tampak seperti Bima Sakti saat mereka bergerak menuju Pulau Dewa Laut. Bintang-bintang di langit sangat cantik, Na-Er berkata sambil tersenyum lembut. Tang Wulin juga tersenyum. Hatinya sangat damai saat dia duduk di atas kapal dan menatap Na-Er yang duduk di haluan. Na-Er adalah seorang Soul Master. Apakah itu penting? Na-Er kuat. Apakah itu penting? Tidak, semuanya tidak penting. Yang penting adalah saudara perempuannya ada di depannya, aman dan sehat. Yang penting dia akhirnya menemukannya. Waktu berlalu dengan cepat ketika seseorang bersenang-senang. Perahu kecil itu agak lambat, tetapi mereka tetap mencapai Pulau Dewa Laut. Na-Er melompat dari perahu dengan Tang Wulin berjalan di sampingnya. Dia memeluk lengan Tang Wulin dengan wajah yang dipenuhi dengan senyum manis dan indah. Tang Wulin membelai kepalanya seperti yang dia lakukan ketika mereka masih kecil. Dia bisa melihat keterikatan yang dalam di mata Na-Er. Na-Er menunjuk ke arah lereng bukit di depan mereka saat dia berkata dengan lembut kepada Tang Wulin yang mengantarnya kembali. Aku akan pergi ke sini. Tang Wulin berhenti. Baik, lebih baik kau kembali. Na-Er berkata, saudaraku, mari kita bertemu di sana lagi besok. Tang Wulin menjawab, baiklah, tapi saya khawatir saya tidak bisa menghabiskan waktu sebanyak ini besok. Saya masih harus berkultivasi. Baik, aku senang bisa melihatmu. Na-Er melambai ke Tang Wulin. Dia berjalan kembali ke hutan di lereng bukit dan menghilang tanpa suara. Tang Wulin melihatnya pergi. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam sebelum dia menghembuskan napas perlahan. Rasanya sangat baik karena dia menemukan Na-Er. Dalam beberapa hari berikutnya, Tang Wulin terus membudidayakan naga emasnya mengguncang surga. Karena fakta bahwa dia telah menyelesaikan pembalikan paling rumit dari esensi darahnya, dan esensi darahnya energi, dia membuat kemajuan besar dalam memajukan naga emasnya mengguncang surga. Pada hari ke-6, Zhuo Xi menyampaikan gerakan kedua dari 9 gerakan naga merahnya kepadanya, naga mengguncang bumi. Jika Tang Wulin bisa mengolah ini, itu akan menjadi naga emas mengguncang bumi. Pertama, guncangkan surga, lalu, goyangkan bumi. Dengan Golden Dragon Socks the Heavens sebagai fondasinya, Tang Wulin agak cepat dalam menentukan langkah kedua. Namun, ada sesuatu yang membuatnya bingung. Dia mencoba mencari tahu selama beberapa hari tetapi dia tidak tahu untuk apa cincin jiwa garis keturunan keduanya. Sepertinya itu tidak memiliki efek lain selain bisa memancarkan cahaya. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menerobos segel keempat dan mendapatkan cincin jiwa kedua hanya untuk menemukan sesuatu yang tidak berguna.
Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Meskipun Tang Wulin tidak ingin peduli dengan kemampuan Na-Er, itu masih memicu kegilaan dalam dirinya untuk berkultivasi ketika dia melihatnya menampilkan 4 cincin jiwanya dan kemampuan tombak yang sangat lincah. Dia telah bekerja sangat keras selama beberapa hari terakhir. Selain dari jendela waktu kecil, dia harus bertemu dengan Na-Er setiap hari. Dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Apakah itu meningkatkan kecepatannya atau meningkatkan kekuatan bertarungnya melalui kekuatan jiwanya? Dia tumbuh dengan cepat. Saudaraku, mengapa aku merasa kamu tidak bahagia akhir-akhir ini? Na-Er bertanya pada Tang Wulin yang tersenyum tipis meski sedikit gelisah. Tang Wulin menjawab, ini cincin jiwa emas saya yang kedua. Saya masih tidak tahu apa yang bisa dilakukannya untuk saya. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki cincin jiwa garis keturunan dari Na-Er. Selain segelnya, dia memberitahu Na-Er segalanya. Lagi pula, tanpa orang tuanya, Na-Er adalah orang yang paling dekat dengannya. Na-Er bertanya, seperti apa itu? Biar saya lihat, mungkin aku bisa menemukan sesuatu untukmu. Baik, Tang Wulin mengumpulkan esensi darahnya. Sisik naga emas muncul, dan 2 cincin jiwa emas muncul juga. Perhatikan baik-baik, cincin jiwa pertama berkilauan, dan tubuhnya ditutupi sisik emas yang padat. Kemudian, cincin jiwa kedua menyala. Tang Wulin merasa tidak berdaya. Keterampilan jiwa keduanya ini tidak hanya tidak berguna, tetapi itu hanya bisa dilepaskan saat dia menggunakan tubuh naga emas. Tentu, itu berarti itu akan memberi beban yang lebih besar padanya. Ketika cincin jiwa kedua menyala, sisik di tubuh Tang Wulin bersinar bersamanya, menyilaukan seperti cermin. Setelah kira-kira 2 detik, efeknya hilang. Itu saja, durasinya singkat. Jika saya ingin menggunakannya lagi, saya harus menggunakan banyak kekuatan esensi darah saya. Ini benar-benar membuatku bingung tentang apa itu. Ketika saya menggunakannya, tidak ada perubahan dalam jiwa atau kekuatan esensi darah saya. Bahkan tidak ada gerakan serangan yang kuat yang menyertainya. Na-Er merenung sejenak sebelum dia menjawab, bagaimana dengan pertahanan? Apakah kemampuan pertahanan Anda diperkuat? Tang Wulin tercengang. Pertahanan, dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Semua keahliannya terutama untuk menyerang, bahkan Blue Silver Grace digunakan untuk kontrol. Mungkinkah cincin jiwa naga emas akan memberinya keterampilan jiwa defensif? Saya tidak merasakan apa-apa dalam hal pertahanan saya. Saya tidak melihat adanya perubahan dalam kemampuan pertahanan saya juga, Tang Wulin bergumam dengan linglung. Na-Er menjawab, kalau begitu mari kita uji. Oh, oke. Tang Wulin menanggapi dengan minat yang lesu. Bahkan jika itu adalah kemampuan bertahan, seberapa kuatkah itu? Kemampuan bertahan tidak terlalu membantu dalam meningkatkan kecakapan bertarungnya. Saat dia berbicara, dia menggunakan esensi darahnya lagi. Dia mengaktifkan cincin jiwa kedua, dan sisiknya menyala. Sebuah cahaya perak menyala di tangan Na-Er, dan Silver Dragon Spear muncul. Dia mencengkeram poros dan menyapu, mendaratkan pukulan di dada Tang Wulin. Bang! Na-Er tidak terlalu memaksakan pukulannya. Namun, pada saat tombak naga peraknya melakukan kontak dengan dada Tang Wulin, perubahan aneh terjadi. Sisik bersinar di tubuh Tang Wulin tiba-tiba meledak dalam kilatan kekerasan, dan Na-Er merasakan tarikan saat esensi darah di dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa persetujuannya. Yang mengejutkan, sebagian diserap oleh Tang Wulin. Tang Wulin merasakan sensasi yang lebih aneh. Dia hanya merasakan gelombang energi dari serangan Na-Er mengalir ke tubuhnya sebelum esensi darahnya mendidih seketika. Raungan naga yang bersemangat terdengar dari dalam tubuhnya. Dia melompat tanpa sadar dan menembakkan naga emasnya mengguncang langit ke langit. Raungan itu keras dan jelas. Kepala naga emas itu muncul dengan megah, dan terlihat seperti memiliki substansi. Dalam sekejap, Tang Wulin merasakan kekuatan Golden Dragon Socks The Heavens meningkat 3 hingga 4 kali lipat di bawah cahaya tubuhnya yang bersinar tanpa henti. Ini, apa yang terjadi? Dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit dari serangan Na-Er sebelumnya. Na-Er terus menatap Tang Wulin saat dia berkata sambil berpikir, saya pikir ini bukan hanya untuk pertahanan. Setelah naga emasnya mengguncang surga selesai, Tang Wulin secara mengejutkan menyadari bahwa kekuatan guncangan naga emasnya tidak hanya meningkat pesat, itu juga tidak membutuhkan banyak sumber daya darinya. Bahkan kecepatan pelepasannya telah meningkat. Mungkinkah itu adalah keterampilan jiwa tambahan?
Saudaraku, bisakah kamu melepaskannya lagi? Nah, bertanya. Tang Wulin menjawab, saya bisa. Nah, berkata, kalau begitu lakukan lagi. Tang Wulin menjawab, baiklah. Cincin jiwa kedua bersinar lagi. Kali ini, tombak naga perak dalam genggaman tidak menyapu, tapi ujungnya menusuk secepat kilat. Itu ditujukan ke lengan kanan Tang Wulin yang paling tertutup oleh sisik. Kilatan tombak naga perak meredup dan ujungnya menusuk lengan kanan Tang Wulin. Sisik di tubuh Tang Wulin menyala untuk kedua kalinya. Kali ini, dia tidak melompat ke udara. Dia berputar dan menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya. Seketika, 8 gelombang udara berbentuk naga tersebar ke segala arah. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. Soul Land 3 Chapter 495. Chapter 495, Armor Naga Emas Tertinggi. Nah, melompat dari tanah dengan tombak naga perak. Namun, dia masih terpengaruh oleh gelombang udara bahkan setelah dia melakukan itu. Tubuhnya diselimuti cahaya perak saat dia membalik dan terjun ke tengkorak Tang Wulin. Tang Wulin telah memberitahunya sejak lama bahwa satu-satunya posisi di mana seseorang bisa menghindari Golden Dragon mengguncang bumi adalah di atasnya. Apakah sakit? Nah, bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tombak naga perak baru saja menusuknya sesaat ketika sisik di tubuhnya berkedip. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa dia memiliki esensi darah yang cukup, dan dia melepaskan naga emas mengguncang bumi hampir secara refleks. Adapun rasa sakit, bahkan tidak ada 1 ons pun, dan tidak ada kerusakan pada sisik naga emas di lengannya juga. Maka itu benar, saya rasa saya tahu apa kemampuan jiwa Anda, kata sambil tersenyum. Tang Wulin bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apa itu? Berkata, sebagian dari itu memungkinkan Anda menjadi tak terkalahkan untuk sesaat atau lebih. Anda pasti pernah mendengar tentang jenis keterampilan jiwa ini sebelumnya. Setelah Anda menggunakannya, Anda dapat menahan serangan yang 3 kali lebih kuat dari batas pertahanan Anda untuk waktu yang singkat. Itulah mengapa disebut tak terkalahkan. Meskipun itu tidak mutlak tak terkalahkan, itu akan sangat meningkatkan kemampuan pertahanan Anda. Sedangkan untuk bagian lainnya, ini memungkinkan Anda untuk menyerap serangan lawan dan mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri sebelum melepaskan serangan balik yang kuat. Ketika saya memukul Anda sebelumnya, saya merasakan sebagian dari kekuatan jiwa dan esensi darah saya ditarik oleh Anda. Bisa melakukan itu, Tang Wulin telah belajar di Akademi Shrek cukup lama sekarang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keterampilan jiwa seperti itu. Tersenyum. Ada banyak jenis keterampilan jiwa. Selain itu, ini bukan keterampilan jiwa biasa untuk memulai. Kemungkinan apa yang bisa tidak terbatas. Jika Anda dapat memanfaatkan keterampilan jiwa ini dengan benar, itu akan menjadi kekuatan yang hebat selama pertempuran sebenarnya. Hati Tang Wulin bergetar. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan seperti yang dia katakan, keterampilan ini akan sangat meningkatkan kemampuan pertahanannya dalam sekejap sambil meningkatkan kecakapan bertarungnya pada saat yang bersamaan. Jika dia menggunakannya dengan benar, itu tidak hanya akan menjadi kekuatan yang besar tetapi akan menjadi keterampilan yang saleh juga. Coba pukul aku dengan lebih kuat kali ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan pertahanan ini, kata Tang Wulin. Mengangguk. Baik, Anda sebaiknya berhati-hati. Tang Wulin mengangguk. Esensi darahnya telah menembus segel keempat, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menggunakan keterampilan jiwa cincin jiwa emas kedua 4 atau 5 kali. Menarik napas dalam-dalam. Cahaya perak bersinar terang di matanya dan segera, seluruh auranya berubah. Di mata Tang Wulin, seolah-olah telah menghilang. Di tengah cahaya perak tak berujung, menyatu dengan tombak naga perak di genggamannya. Sinar cahaya sepanjang 3 kaki ditembakkan dari bilah tombak, dan bilah tombak itu bersinar dengan sinar yang menakutkan. Kekuatan seperti itu, Tang Wulin memiliki penglihatan yang bagus sehingga dia bisa melihat kekuatan mengerikan yang terkandung tombak hanya dengan sekilas. Berteriak, dan suara manis terdengar. Tombak naga perak dalam genggamannya mengarah ke langit pada suatu sudut, dan keempat cincin jiwa di tubuhnya berdesir seperti air. Tombak itu diarahkan ke Tang Wulin dan dalam sepersekian detik, hembusan udara tajam melesat ke arahnya. Dengan kemampuan pertahanan tubuh naga emas Tang Wulin, timbangan di tubuhnya berdiri. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya berputar dengan cepat bahkan tanpa dia menyadarinya. Mulai.
Nah, mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Cincin jiwa emas kedua bersinar, dan sisiknya menyala sekali lagi. Cahaya perak cemerlang dengan nyala sebening kristal di belakangnya melesat ke arahnya secara instan. Pada saat itu, Tang Wulin bahkan tidak bisa melihat bagaimana bergerak. Ding, sebuah cincin renyah dan dua raungan naga terdengar pada saat yang bersamaan. Satu raungan terdengar keras dan bersemangat sementara yang lainnya jelas dan bergema. Bahkan Tang Wulin tidak dapat menentukan raungan naga mana yang berasal dari tubuhnya sendiri. Tubuhnya bergetar, dan gelombang energi yang sangat besar melonjak ke tubuhnya dalam sekejap. Golden Dragon Shocks the Heavens muncul lagi. Kepala naga emas raksasa itu lebih jelas dari sebelumnya, seolah-olah benar-benar ada naga raksasa yang keluar dari tubuh Tang Wulin. Kepala naga itu bersemangat tinggi saat cahaya keemasan bersinar di sekitarnya. Ruang di sekitarnya terkoyak dalam sekejap. Jika Tang Wulin tidak mati-matian mencoba mengendalikannya, naga emas mengguncang surga akan menuju ke arah Tombak itu berkilauan, dan itu sekuat naga. Tombak naga perak tampaknya berubah lembut pada saat itu karena melingkar di sekitar tubuh seperti naga perak. Cahaya perak berdenyut saat menyebarkan gelombang kejut dari Golden Dragon Shocks the Heavens. Tang Wulin belum pernah mengalami guncangan naga emas di surga yang diekspresikan dengan begitu penuh dan menyenangkan dalam segala kemuliaan. Bagian yang sedikit canggung dari keterampilan yang diberikan Zuoshi kepadanya tiba-tiba dihubungkan bersama. Kekuatan jiwa melonjak dan esensi darahnya mengamuk. Dia jelas berada di level yang lebih tinggi sekarang. Kepala naga-naga emas mempertahankan bentuknya selama 3 detik penuh sebelum perlahan menghilang. Sisik di tubuh Tang Wulin dan kekuatan esensi darah yang kuat memudar bersamanya. Esensi darah di dalam tubuhnya tidak bisa lagi menahan konsumsi daya yang begitu besar, dan itu berhenti bekerja. Kelelahan segera menyusul, namun, perasaan kenyang dan senang tadi masih membuat Tang Wulin merasa bahagia. Saudaraku, ketika kamu menggunakan gerakan itu sebelumnya, aku tidak akan bisa mematahkan pertahananmu bahkan jika aku mengeluarkan semua. Apakah Anda merasakan hal lain? Menyingkirkan tombak naga perak dan pergi menuju Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Kali ini terasa lebih jelas. Semakin kuat serangan Anda, semakin banyak energi yang saya serap, yang pada gilirannya membuat serangan saya semakin kuat. Namun, pada saat yang sama, semakin kuat serangan Anda, dan semakin kuat serangan balik saya, semakin banyak energi yang harus saya kembangkan. Artinya, jika Anda ingin mematahkan pertahanan saya, Anda harus membuatnya sehingga energi yang saya terima melebihi batas yang dapat diambil esensi darah saya. Hanya dengan begitu itu mungkin. Dengan begitu, aku akan terluka parah dengan serangan langsung. Namun, apa yang saya rasakan pasti apa yang Anda jelaskan. Ini adalah efek dari skill jiwa yang tak terkalahkan. Serangan itu mungkin harus setidaknya 2-3 kali lebih besar dari kemampuan bertahanku untuk mematahkan skillku. tersenyum dan mengangguk. Selamat saudara, Anda telah memperoleh keterampilan yang saleh. Tang Wulin tersenyum. Seharusnya aku yang berterima kasih. Jika bukan karena Anda, siapa yang tahu kapan saya akan bisa mengetahui keterampilan jiwa ini. Mari kita coba lagi besok setelah esensi darah saya pulih. Saya harus terus mencoba keterampilan jiwa ini untuk menguasainya. Menjawab, saya tidak berpikir saya bisa mematahkan pertahanan Anda. Jika serangan balik sebelumnya diarahkan ke saya, bahkan saya akan kesulitan melarikan diri darinya tanpa cedera. Serangan balik itu seperti kombinasi kekuatanmu sendiri dan milikku. Saudaraku, apakah kamu punya nama untuk keterampilan ini? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Berkata dengan senyum tipis, lalu bagaimana kalau saya membantu Anda? Tang Wulin tersenyum. Itu akan bagus. Apa yang akan kamu sebut itu? Berhenti sejenak untuk berpikir sejenak dan berkata, mengapa kita tidak menyebutnya armor naga emas tertinggi? Bukankah itu terdengar keren? Tang Wulin tertawa. Baiklah, baju besi naga emas tertinggi. Keterampilan jiwa pertama garis keturunan Raja Naga Emas, tubuh naga emas, dan keterampilan jiwa kedua, armor naga emas tertinggi. Meskipun serangan jarak jauh yang diharapkan Tang Wulin tidak muncul, dia masih senang karena dia mengetahui efek dari skill jiwa ini. Jika dia bisa menggunakan armor naga emas tertinggi dengan benar, itu pasti akan menjadi sesuatu yang bisa membalikkan keadaan dalam pertempuran.
Efeknya akan lebih menonjol terutama jika dia melawan lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Armor naga emas tertinggi juga sangat membantu dalam budidaya Tang Wulin dari 9 gerakan naga merah. Ketika dia mengaktifkan naga emas mengguncang surga, dan naga emas mengguncang bumi dengan lonjakan kekuatan esensi darahnya yang tiba-tiba, itu memungkinkan dia untuk lebih memahami esensi dari dua keterampilan jiwa ini dengan kekuatannya yang meningkat. Zuo Shi dengan cepat menemukan bahwa muridnya ini sangat berbakat. Ketika sudah waktunya untuk melanjutkan istilah, dia hampir sepenuhnya menguasai Golden Dragon Shakes the Earth bersama dengan menjadi mahir dalam memanfaatkan Golden Dragon Shocks the Heavens. Dia pasti cocok dengan deskripsi itu sebagai anak ajaib. Wulin, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda selanjutnya. Secara alami, teknik pertempuran ini akan meningkatkan kekuatan pertempuran Anda, tetapi kekuatan jiwa adalah dasar dari master jiwa. Ada banyak di kelas Anda yang telah mencapai dasar kultivasi 4 cincin, Anda juga harus meningkatkan diri Anda menjadi 4 cincin secepat mungkin. Jika kekuatan jiwa Anda dinaikkan ke tingkat lain, hal-hal yang Anda mampu juga akan meningkat. Zuo Shi menasihati Tang Wulin sebelum dia meninggalkan Pulau Dewa Laut. Tang Wulin merasakan hawa dingin di hatinya. Guru dan seniornya sepertinya selalu mengingatkannya untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya. Sepertinya dia harus mengesampingkan segalanya ketika istilah itu dilanjutkan untuk membuat lebih banyak waktu untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai peringkat 40 selama semester kedua, dia harus mencapai peringkat itu pada semester ketiga. Satu semester hanya 1 tahun. Saat semester keempat tiba, mereka akan memulai tahun kedua. Sebelum dia pergi, Tang Wulin menemukan Na-Er. Rerumputan hijau lembut menutupi tanah seperti karpet, dan udara di Pulau Dewa Laut selalu segar memabukkan. Jika Tang Wulin punya pilihan, dia benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini. Energi asal sangat padat di sini. Jika dia bisa berlatih di sini sepanjang waktu, basis kultivasinya pasti akan meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Namun, pada akhirnya dia harus pergi. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk memasuki pelataran inti. Selain itu, bahkan jika dia memasuki pelataran dalam, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk memasuki Pulau Dewa Laut. Tidak ada cara lain selain bekerja keras untuk memastikan bahwa dia benar-benar bisa tinggal di sini di masa depan. Na-Er, aku akan kembali ke pelataran luar. Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi di pelataran inti, oke? Tang Wulin membelai kepala Na-Er. Mata Na-Er sedikit memerah. Saudaraku, aku tidak ingin kamu pergi. Apa yang harus saya lakukan? Solen 3 chapter 496. Chapter 496, istilah yang akan dimulai. Tang Wulin tersenyum. Ini tidak sama dengan yang terakhir kali. Kami telah bertukar informasi kontak komunikator jiwa kami. Jika Anda merindukan saya, telepon saja saya, dan Anda masih bisa keluar untuk menemui saya. Namun, saya khawatir saya tidak bisa datang ke Pulau Dewa Laut, peraturan tidak mengizinkannya. Saya tinggal di asrama siswa yang bekerja di pelataran luar sehingga sangat mudah untuk menemukannya. Baik. Na-Er tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Tang Wulin dan memeluknya erat. Saudaraku, tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi di masa depan, kamu harus menanggungnya untuk Na-Er. Anda harus menjadi lebih kuat. Na-Er akan menunggumu di Pulau Dewa Laut. Tentu saja, saya akan berusaha menuju Pulau Dewa Laut dengan usaha saya sendiri, kata pemuda itu dengan antusias. Setelah Tang Wulin pergi, Na-Er berdiri diam di tempat yang sama. Dia melihat ke arah yang dia tinggalkan, dan tatapannya agak hampa. Jauh di dalam sumur matanya, ada sedikit kesedihan. Apa yang terjadi? Kakakmu pergi? Suara lembut terdengar di sampingnya. Tatapan Na-Er kembali normal saat dia mengangguk ringan. Sebuah tangan lembut dan manis memeluk bahunya. Kalian berdua masih muda, punya banyak waktu di dunia. Gadis bodah, untuk berpikir bahwa kamu akan sangat enggan berpisah dengan seseorang. Gurumu sangat cemburu. Na-Er mendongak dan berkata dengan penuh kasih, Nyonya, saya juga enggan meninggalkan Anda dan Tuan. Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan mengenali orang yang berdiri di samping Na-Er sebagai asisten Master Pavilion Dewa Laut, orang yang memiliki gelar wanita paling baik di benua itu, Roh Suci Douluo Yali. Yali memeluknya, Nyonya menyukai keenggananmu. Saya tidak memiliki anak dengan tuanmu. Kami selalu memperlakukan Anda sebagai anak kami sendiri. Jangan khawatir, kakakmu luar biasa. Nanti, dia pasti lulus ujian masuk.
Ya, terima kasih, Nyonya. Nyonya, mengapa kita tidak bisa membiarkan dia di pelataran inti sekarang? Saya pikir saudara memiliki potensi. Nah, menatap Yali penuh harap. Namun, Yali menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan waktunya. Batu giok yang belum dipoles perlu dimurnikan. Dia tidak akan merasa cukup di sini. Itulah mengapa tuanmu dan aku berencana untuk membiarkanmu keluar sebentar. Tidak akan banyak membantu untuk peningkatan masa depan Anda jika Anda hanya berkultivasi di sini. Mungkin setelah 1 tahun lagi, Anda harus keluar sebentar. Nah, memeluk Yali dan berbicara dengan sikap kekanak-kanakan. Tidak, nah, tidak ingin meninggalkan tuan dan Nyonya. Akademi Shrek, asrama siswa pekerja. Ketika Tang Wulin kembali, Su Lizzie sudah ada di kamar. Lizzie, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Kemana saja kamu dan Xinglan? Bagaimana mungkin aku tidak pernah melihat kalian berdua di sekitar akademi? Su Lizzie terkekeh. Kakak Xinglan pergi ke suatu tempat yang cocok untuk kultivasinya. Itu sama untuk jiwa bela diri saya dimanapun saya berkultivasi, jadi saya pergi bersamanya. Kami baru saja kembali juga. Kapten, dilihat dari penampilannya, sepertinya ada beberapa terobosan. Meskipun Su Lizzie adalah master jiwa alat tipe makanan, indranya tajam. Itu bukanlah sesuatu yang dia peroleh dari kekuatan spiritualnya, itu adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir. Dia dengan jelas melihat ada sesuatu yang berbeda dengan Tang Wulin saat ini. Tidak hanya dia lebih tinggi beberapa sentimeter, yang menambah poin pada penampilannya, matanya juga menunjukkan pengekangan. Auranya tidak berubah, tetapi dia bisa merasakan bahwa Tang Wulin, yang tampaknya bersinar dari dalam, menjadi lebih kuat. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, saya baik-baik saja. Ini hanya terobosan kecil dan tidak terlalu kuat. Saya bekerja keras dalam menumbuhkan kekuatan jiwa saya akhir-akhir ini. Su Lizzie terkekeh. Ya, siapa yang tahu bahwa tekanan akan tetap sekuat ini bahkan di lapangan luar. Sudah ada beberapa master jiwa dengan 4 cincin di kelas. Kita harus bekerja keras. Tang Wulin bertanya, apakah Xiaoyan dan Gu Yue sudah kembali? Bagaimana dengan Xie Xie? Su Lizzie merentangkan tangannya dan menjawab, Xiaoyan dan Gu Yue belum kembali. Xie Xie itu kabur pagi-pagi sekali, aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Yue Zhengyu sudah kembali, dia ada di asrama, saya pikir Yuanen telah berada di sini selama ini. Oh, Tang Wulin berkata, aku akan memeriksanya, dia harus memenuhi janjinya pada Yuanen Yehui. Pintu asrama Yuanen Yehui ditutup. Sejak pertama kali dia dilihat oleh Xie Xie, asramanya menjadi sangat misterius. Tirai jarang dibuka bahkan di pagi hari. Tang Wulin mengetuk pintu. Yuanen, kamu sudah masuk? Yuanen Yehui membuka pintu dan melangkah keluar. Kamu kembali? Tang Wulin mengangguk. Aku akan menempa paduan roh untukmu sekarang. Persyaratan Anda belum berubah, bukan? Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Tidak, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Itu dia. Tang Wulin tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Saya tidak memalsukan apapun selama hampir 2 minggu sekarang. Saya harus menghangatkan diri dulu. Tidak perlu terburu-buru. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, saya akan kembali untuk melanjutkan kultivasi saya. Tang Wulin bertanya, apakah kamu tahu kemana Xie Xie pergi? Ada sedikit perubahan pada mata Yuanen Yehui saat dia menjawab dengan dingin, saya tidak tahu. Anda teman sekamar, mengapa Anda bertanya di mana dia? Tang Wulin menjawab tanpa daya, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Aku sangat menyesal tentang itu, tapi bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas. Kamu. Bang, Yuanen Yehui membanting pintu hingga tertutup. Tang Wulin menyentuh hidungnya, itu benar-benar penolakan yang canggung. Pertama, dia pergi ke ruang tempa. Sudah 12 hari sejak dia memalsukan sesuatu. Dia benar-benar merindukannya. Ketika dia berpikir untuk pergi ke ruang tempa, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Dia masih ingat raut sombong di wajah Penatua Feng ketika dia berada di rumah kakeknya. Elder Feng tidak mendesaknya untuk berkultivasi penempaan akhir-akhir ini. Guru dan senior Tang Wulin memberinya nasihat yang sama. Mereka semua ingin dia meningkatkan basis kultivasi kekuatan jiwanya sesegera mungkin. Saat ini, itu adalah apa yang dia relatif lemah. Dia baru saja menuju ke arah ruang tempa ketika dia menerima panggilan melalui komunikator jiwanya. Itu adalah berita yang membuat Tang Wulin berseru dengan gembira. Itu bagus, Saudari Molan sudah bangun. Itu sangat baik.
Telepon itu dari suami Molan. Molan sudah sadar kembali. Meskipun dia masih dalam keadaan agak bingung, dia bisa mengenali orang-orang yang dekat dengannya. Itu dianggap cukup bagus. Roh Kudus Douluo juga mendengar berita itu dan akan segera mengunjunginya. Dari kelihatannya, itu mungkin bagi Molan untuk pulih. Kapten, apa yang membuatmu sangat bahagia? Su Xiaoyan yang ramping dan anggun berjalan ke asrama dan kebetulan melihat Tang Wulin yang gembira. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, seorang teman saya sembuh dari penyakitnya. Saya bahagia untuknya. Su Xiaoyan tersenyum indah. Itu keren, aku akan kembali membereskan barang-barangku. Mereka telah menghabiskan 1 bulan jauh dari satu sama lain, dan semua orang tampak sama. Namun, Tang Wulin dapat melihat bahwa Su Xiaoyan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Sejak jiwa bela dirinya naik di pagoda jiwa, pola pikirnya secara bertahap berubah. Kompleks inferioritasnya perlahan menghilang dan sebagai gantinya adalah kepercayaan diri murni. Memang, 3 keterampilan jiwa berbintang yang dia miliki saat ini sangat kuat dalam hal kontrol. Properti absolut dari skillnya saja sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Semua orang meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ini adalah Akademi Shrek. Shrek, tempat di mana orang bahkan tidak bisa mengendur bahkan sedetik pun. Suasana seperti ini bisa memunculkan 200% dari semua orang. Tang Wulin keluar dari asrama siswa yang bekerja. Dia baru saja keluar ketika dia bertemu orang lain yang dia kenal. Halo, pengawas kelas. Orang yang berjalan ke arahnya adalah Luo Guixing yang memiliki nama panggilan Shackler. Dia adalah salah satu dari 5 besar di peringkat pemuda jenius. Guixing, apa yang membawamu ke sini? Anda berencana untuk menjadi siswa yang bekerja juga? Tang Wulin bertanya sambil tersenyum. Setelah pertarungan kelompok, reputasi Tang Wulin di kelas 1 terus meningkat, terutama setelah mereka mengalahkan kelas 2, kelas 1. Tidak ada seorang pun yang dapat mengancam posisinya sebagai pengawas kelas saat ini. Hubungannya dengan Luo Guixing, Wu Shiduo, dan yang lainnya juga meningkat. Pada akhirnya, mereka tetaplah teman sekelas. Mereka mungkin kompetitif, tapi mereka tetap belajar di bawah satu atap. Saya di sini untuk menyampaikan undangan. Semester baru sebentar lagi, kan? Kami telah berkultivasi selama setahun sekarang. Apa yang Anda katakan tentang pertandingan persahabatan dengan teman sekelas kami? Ini akan menjadi pelatihan untuk semua orang juga, kata Luo Guixing sambil menyeringai.